Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Kurnia Puspitasari, NIM 2018-268 dari kelas akuntansi 5E. Kali ini saya akan mempresentasikan chapter 6, yaitu memperoleh pemahaman tentang sistem kontrol internal klien. Yang pertama, proses audit dalam fokus. Sebelum auditor dapat membentuk opini, mereka harus mengumpulkan bukti, mengevaluasi bukti, dan memverifikasinya dengan beberapa bentuk referensi independen. Bab ini akan membantu dalam memahami sistem pengendalian internal klien yang berkaitan dengan audit laporan keuangan, yang meliputi istilah pengendalian internal, tujuan pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen, komponen pengendalian internal, dan memperoleh pemahaman tentang sistem pengendalian internal klien. Bab ini juga akan membahas pentingnya mengevaluasi bagaimana desain dan implementasi pengendalian akan mencegah kesalahan penyajian material terjadi, atau bagaimana mereka akan mendeteksi dan mengoreksi kesalahan penyajian material setelah terjadi, implikasi dari ketiadaan pengendalian internal, dan uraian tentang bagaimana kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Definisi pengendalian internal. Definisi pengendalian internal adalah proses yang dirancang, diterapkan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personel lain untuk memberikan jaminan yang wajar tentang pencapaian tujuan entitas yang berkaitan dengan keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam memahami pengendalian internal sangat penting agar dapat melakukan penilaian awal atas risiko pengendalian. Tujuan pengendalian internal. Ada 7 pengendalian internal yang diterima secara umum yang digunakan untuk menentukan apakah lingkungan pengendalian internal yang berkaitan dengan pencatatan transaksi dan saldo efektif. Yang pertama adalah nyata. Untuk memastikan bahwa transaksi fiktif atau duplikat tidak disertakan dalam pembukuan dan catatan organisasi. Yang dua, direkam. Terdapat pengendalian yang akan mencegah atau mendeteksi kelalaian transaksi dari pembukuan dan catatan organisasi. Yang ketiga, berharga. Untuk memastikan bahwa jumlah yang benar diberikan untuk transaksi. Yang keempat, diklasifikasikan. Untuk memastikan bahwa transaksi dibebankan dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar. Yang kelima, diringkas. Untuk memastikan bahwa transaksi dalam pembukuan dan catatan diringkas dan dijumlahkan dengan benar. Yang keenam, diposting. Untuk memastikan bahwa akumulasi total dalam file transaksi ditransfer dengan benar ke buku besar dan buku besar pembantu. Yang terakhir, tepat waktu. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Pengendalian internal tidak peduli seberapa efektif, hanya dapat memberikan entitas keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan pelaporan keuangannya. Ada 5 batasan inheren dari pengendalian internal. Yang pertama, kesalahan manusia yang mengakibatkan rusaknya pengendalian internal. Yang kedua, pemahaman yang tidak efektif tentang tujuan pengendalian. Yang ketiga, kolusi oleh 2 atau lebih individu untuk menghindari kontrol. Yang keempat, kontrol dalam program perangkat lunak yang diganti atau dinonaktifkan. Yang terakhir, keputusan yang dibuat oleh manajemen mengenai sifat dan luas pengendalian yang dipilih untuk diterapkan. Contoh pembatasan adalah pengendalian internal yang mungkin dirancang dengan tepat tetapi tidak pernah diterapkan oleh manajemen. Pengendalian internal tingkat entitas. Komponen pengendalian internal ini ketika dipertimbangkan secara kolektif sering disebut sebagai
pengendalian tingkat entitas karena masing-masing dari komponen tersebut ada di tingkat organisasi atau entitas daripada di tingkat transaksi yang lebih rinci. Ada 6 komponen pengendalian internal, antara lain yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menentukan nada suatu entitas dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian juga menetapkan dasar untuk pengendalian internal yang efektif, memberikan disiplin dan struktur, dan mencakup elemen-elemen berikut. Yang pertama, komunikasi dan penegakan integritas dan nilai-nilai etika. Yang kedua, komitmen terhadap kompetensi. Ketiga, partisipasi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang keempat, filosofi manajemen dan gaya operasi. Yang kelima, struktur organisasi. Yang keenam, penetapan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketujuh, kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Yang kedua, proses penilaian risiko entitas. Proses penilaian risiko entitas adalah prosesnya untuk mengidentifikasi dan merespon risiko bisnis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai efektivitas operasional. Yang ketiga, sistem informasi dan komunikasi. Peran sistem informasi adalah untuk menangkap dan menukar informasi yang dibutuhkan untuk melakukan, mengelola, dan mengendalikan operasi suatu entitas. Kualitas informasi dan komunikasi mempengaruhi kemampuan manajemen untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengendalikan aktivitas organisasi dan untuk menyiapkan laporan keuangan yang andal. Yang keempat, kegiatan pengendalian, yaitu suatu kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen dilaksanakan. Mereka membantu menjamin bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk mengatasi risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat dikategorikan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan tinjauan kinerja, memproses informasi, kontrol fisik, pemisahan tugas yang tidak sesuai. Yang kelima, pemantauan pengendalian. Pemantauan adalah proses menilai kualitas kinerja pengendalian internal dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan apakah pengendalian beroperasi sebagaimana mestinya dan memastikan pengendalian dimodifikasi sebagaimana mestinya untuk perubahan kondisi. Kegiatan pemantauan dapat mencakup penggunaan informasi yang diperoleh dari komunikasi dengan pihak eksternal. Yang keenam, pengendalian internal dalam entitas kecil. Dalam entitas lebih kecil, seringkali terdapat batasan seputar kemampuan entitas untuk menerapkan pengendalian internal yang efektif. Hal ini dikarenakan jumlah karyawan yang sedikit yang pada akhirnya berdampak pada kemampuan organisasi untuk memisahkan tugas. Namun, terlepas dari batasan ukuran entitas ini, pengendalian internal tetap ada. Pengendalian internal tingkat transaksi. Transaksi dalam pengertian ini mengacu pada transaksi yang biasanya dicatat dalam buku besar untuk klien dan rentang dari permulaan transaksi hingga pelaporan transaksi dalam laporan keuangan. Kontrol tingkat transaksi adalah kontrol yang merespon hal-hal yang mungkin salah dengan transaksi. Ada dua komponen. Yang pertama, contoh harus transaksi proses penjualan. Alur transaksi dalam proses penjualan tipikal untuk klien yang menjual barang mencakup pemrosesan pesanan, persetujuan kredit, pengiriman barang, faktur pelanggan, dan pencatatan penjualan dan piutang dagang. Alur transaksi untuk klien yang menjual layanan adalah sama, tetapi bukan mengirimkan barang. Klien menjual atau melakukan layanan. Yang kedua, contoh harus transaksi. Proses biaya penjualan. Biasanya, perusahaan manufaktur memiliki sistem persediaan yang mencatat pergerakan fisik persediaan dan sistem penetapan biaya yang mengakumulasi biaya persediaan. Mendokumentasikan pengendalian internal.
Sebelum auditor menguji pengendalian internal, mereka perlu mendokumentasikan pemahaman mereka tentang pengendalian tersebut. Bentuk dokumentasi yang paling umum meliputi yang pertama, narasi. Bentuk dokumentasi yang paling umum terutama di lingkungan yang lebih kecil di mana aktivitas akuntansi dan pengendalian internal sederhana. Yang kedua, diagram alir dan diagram logika. Digunakan di lingkungan yang lebih besar dan lebih kompleks. Diagram alir tidak sering digunakan karena membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, kombinasi narasi dan diagram alur. Bentuknya berupa halaman yang dibagi menjadi dua bagian dengan diagram alur proses di sisi kiri dan narasi yang menjelaskan setiap langkah dalam aliran di sisi kanan. Yang keempat, daftar periksa dan kuesioner yang telah diformat sebelumnya digunakan untuk secara sistematis mengidentifikasi jenis prosedur pengendalian internal yang paling umum yang harus ada. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Hasil penting lainnya dari memahami sistem pengendalian internal yang diterapkan klien adalah kemampuan untuk melakukan observasi, menarik kesimpulan, dan menawarkan rekomendasi mengenai kekuatan dan kelemahan yang diamati. Sementara, klien akan sering tertarik untuk mendapatkan umpan balik dari auditor eksternal mengenai kekuatan relatif dari pengendalian internal mereka. Fokus biasanya pada area kelemahan yang diidentifikasi. Hal ini karena kelemahanlah yang meningkatkan risiko kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi oleh proses dan pengendalian manajemen, dan area kelemahan juga di mana auditor biasanya melakukan pengujian substantif tambahan untuk mengukur kesalahan penyajian material. Selanjutnya, surat manajemen. Surat manajemen adalah penyampaian yang disiapkan oleh tim audit dan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Surat manajemen membahas kelemahan pengendalian internal dan hal-hal lain yang ditemukan selama audit. Surat manajemen bertujuan untuk memberitahu klien tentang rekomendasi auditor untuk meningkatkan pengendalian internalnya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.